Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Pritia Ristifani Yunus dengan NIM 433420011. Saya Muhammad Rivaldi Bulilingo dengan NIM 433420005. Saya Setiani Sidiki dengan NIM 43342019. Kami dari kelompok 4. Nah, sebelum berbicara tentang wawasan kebangsaan generasi milenial, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan bukanlah suatu konsep yang timbul dalam single action, namun ia tumbuh secara perlahan hingga terorientasi dalam sikap dan perbuatan. Perempuan politik harus memiliki wawasan kebangsaan yang kukuh dan lurus. Menurut Gubernur Lemhanas periode 2005 sampai 2011 Muladi, wawasan kebangsaan ialah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, kesatuan atau integrasi nasional bersifat kultural dan tidak hanya bernuansa kultural, mengandung satu kesatuan ideologi, kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Setelah kita mendengarkan penjelasan tentang wawasan kebangsaan, sekarang kita bahas tentang generasi milenial. Secara umum, kamu yang termasuk generasi milenial adalah yang kira-kira lahir pada tahun 1981 sampai dengan 1995. Pada era ini, komputer baru mulai booming seiring dengan naik daunnya video games, gadgets, smartphone, dan internet. Namun, saat itu semua serba komputer belum seperti sekarang ya, masih baru banget deh. Dilansir dari www.tirto.id, disebut generasi milenial karena satu-satunya generasi yang sempat melewati milenium kedua semenjak teori generasi ini diutarakan pertama kali oleh sosiolog Karl Mannheim pada tahun 1923 melalui esainya yang berjudul The Problem with Generation. Nah, berdasarkan teori Mannheim, para sosiolog di Amerika Serikat akhirnya membagi manusia ke dalam beberapa generasi, yakni yang pertama generasi depresi, yang kedua generasi perang dunia II, yang ketiga generasi pasca perang dunia II, yang keempat generasi baby boomer 1, yang kelima generasi baby boomer 2, yang keenam generasi X, yang ketujuh generasi Y atau milenial, yang kedelapan generasi Z, dan yang terbaru saat ini adalah generasi Alpha. Pembagian di atas diukur berdasarkan rentan tahun kelahiran. Meskipun masing-masing punya definisi rentan tahun umum yang berbeda, namun umumnya tidak terlalu jauh. Di tahun ini, kamu yang termasuk generasi milenial pasti sedang menginjak sekitar usia 20-30 tahun. Pola pikir dan karakter generasi milenial bisa dikatakan straight out of the box, penuh kreativitas, inovatif, dan pastinya nggak pernah gaptek karena cepat banget beradaptasi dengan teknologi baru. Selain itu, umumnya generasi milenial selalu ingin sesuatu yang ideal. Misalnya dalam masalah pekerjaan, generasi milenial pasti selalu mau dapat tempat kerja yang sesuai dengan passionnya. Sebab, menurut kamu bekerja sesuai passion itu merupakan salah satu life goals yang harus terpenuhi. Nah, sekarang salah satu perbedaan generasi X, Y, dan Z. Perbedaan karakteristik yang paling signifikan antara generasi X, Y, dan Z adalah penguasaan informasi dan teknologi. Tetapi apapun generasinya, bila dididik dengan baik dari kecil dan punya manner yang bagus, kamu tentu nggak usah ragu harus ditempatkan di mana saja dan bertemu banyak orang baru. Ingat, perilaku kamu yang akan menentukan apakah kamu dipercaya banyak orang atau tidak. Jadilah pribadi yang bertanggung jawab, kreatif, inovatif, dan menjalankan tugas sepenuh hati. Baik, berbicara mengenai membangun wawasan kebangsaan pada generasi milenial itu merupakan hal yang tidak mudah. Dan tetapi juga itu bukan merupakan hal yang mustahil bisa dilakukan. Mengapa saya katakan dia merupakan tidak mudah? Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa generasi milenial itu adalah generasi yang hidup di tengah-tengah perkembangan ilmu, teknologi, dan juga informasi yang saat ini sangat melesat tinggi, melesat jauh, juga memberikan dampak perubahan bagi dunia ini. Nah, sementara definisi dari generasi milenial itu adalah generasi yang ingin mencoba-coba. Otomatis, generasi milenial bisa saja menggabungkan atau mencoba teknologi-teknologi itu dalam hal-hal yang tidak baik. Nah, di sini dibutuhkan solusi agar kita dapat meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi di suatu saat nanti. Salah satunya adalah kita menumbuhkan wawasan kebangsaan. Kita diambil dari apa? Yaitu yang pertama, menanamkan nilai Pancasila.
dalam nilai Pancasila itu kita sudah diatur bagaimana karakter kita, bagaimana cara kita untuk meminimalisir, memilih, memilah hal-hal yang baik untuk kita dan juga hal yang buruk yang untuk kita buang. Nah, maka dari itu jika kita menanamkan nilai Pancasila, kita akan juga menanamkan nilai-nilai yang baru untuk perkembangan zaman dan juga tidak akan menyebabkan generasi milenial itu sebagai generasi yang terusak dunia ini. Nah, maka dari itu dengan menanamkan nilai wawasan kebangsaan, kita sangat butuhkan yang namanya kefokusan maupun ketelitian dan juga yang terakhir adalah kepedulian. Nah, maka dari itu mari sama-sama kita sebagai generasi milenial atau generasi yang ikut perkembangan zaman, kita buktikan bahwa kita bukan juga sebagai generasi yang penikmat, tapi kita juga generasi yang menyumbangkan. Otomatis dalam kita menyumbangkan sebuah indoor hal baru, apalagi di tengah-tengah bonus demografi yang saat ini mungkin akan kita hadapi beberapa tahun kemudian, kita dituntut untuk lebih kreatif dan juga inovatif. Dengan cara bagaimana kita menanamkan nilai wawasan kebangsaan itu, yaitu yang pertama, kita bisa membuat kegiatan-kegiatan yang menanamkan nilai-nilai nasionalisme. Yang pertama, mengikuti kegiatan upacara. Kedua, kita mengikuti kegiatan-kegiatan kepramukaan. Dan juga yang ketiga, sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, kita bisa membuat vlog. Nah, vlog itu kita jadikan seperti apa? Vlog yang bertemakan nilai-nilai nasionalisme dan juga bagaimana menumbuhkan dan juga mencintai nilai-nilai Pancasila agar tetap tumbuh dan hidup subur di dalam hati kita dan juga nadi kita gitu. Itu kira-kira bagaimana cara kita membangun wawasan kebangsaan yang ada dalam diri kita ataupun yang ada pada generasi milenial. Terima kasih. Sekian pendapat dari kami. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Bila